Santai Podcast bareng gue Anissa. Dan kali ini kita akan punya format yang beda karena akan ada bintang tamu. Karena obrolan keuangan itu biasanya kan kita omongin bareng si FP seperti aku, stand up comedian seperti Yuda, agak gak nyambung sih. Tapi sebenarnya aku sendiri percaya kalau ngomongin keuangan ini harusnya bisa dilakukan sama semua orang, sama siapapun, karena pasti mereka semua punya hal-hal yang kita bisa pelajari dari keuangan mereka. Nah, guys, kita pertama kali ini adalah Gautama. Halo. Sayalah siapapun itu. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Gautama tentang keuangan. Waduh. Ya, jadi tadi sempat ngobrol sedikit di depan, katanya lo baru pindah ke Jakarta. Ya, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta berarti udah bawa anak sama istri. Ya, sudah. Full. Ya, gue juga kan orang Bandung, tapi udah 14 tahun di Jakarta. Wis. Jadi, tapi dulu pas pindah pertama kali itu belum nikah. Sehingga gue pengen tahu nih, sebagai orang daerah, meskipun gue orang Bandung doang ya. Yeah. Tapi kan orang yang tidak tinggal di Jakarta, Jakarta tuh kan wow gedung tinggi gitu ya. Apa yang bikin lo percaya diri pertama kali kayak, oke, gue bakal pindah ke Jakarta bawa keluarga? Karena profesi. Akhirnya memutuskan profesiku jadi stand up comedian, jadi content creator dan lain-lain. Yang mana aku ngerasa nggak bisa berkembang di Jepara. Jadi aku ngelihat banyak opportunity di Jakarta, ya udahlah diniatin aja. Sampai akhirnya minta izin ke istri, terus awal berberapa bulan tuh sendiri. Oke. Itu pun masih numpang di rumah teman. Habis itu kayaknya udah mulai lancar. Oke lah, kita ambil kontrakan, anak istriku bawa ke sini. Nah, itu kan butuh keberanian besar banget, Yud. Karena banyak banget teman-teman gue yang kayak cuma 1 tahun, 2 tahun di Jakarta, habis itu kayak pulang lagi, nggak kuat gitu. Yang akhirnya menyerah sama macetnya. Iya, kayak jadinya uangnya jadi kerasa nggak worth it gitu. Iya sih, banyak hal yang akhirnya aku maklumi lah. Kalau mau uangnya segitu ya harus rela effortnya Maksudnya yang segitu gitu. dimaklumi itu apa? Contohnya apa? Kemacetannya, Oke. habis itu pergerakannya yang sangat cepat di sini, yang udah tiba-tiba lah udah maghrib. Di sini jalan nggak ada serbu kayu. Iya, nggak Emang ada. udah serbu kayu? Oh, Jepara. Jepara semua jalanan ada serbu kayu kan. Minggu pagi kayak nggak ada suara gitu. Kayak aduh ini nggak bisa aku kerja kalau gini gitu. Tapi akhirnya aku memaklumi itu. Ya udahlah, kalau mau uangnya kenapa kok nggak mau sama situasinya gitu. Ya. Keren. Tapi istri dan anak ada kesusahan adaptasi nggak? Alhamdulillah enggak sih, mereka senang-senang aja malah di sini. Kan tinggalku daerah Tebet. Jadi pusat kuliner. Iya, banyak jajanan Anak Jakarta Selatan. Iya. Ada Tebet Ekopark. Iya, Tebet Ekopark, dan di Tebet-Tebet daerah situ kan banyak makanan-makanan yang ya udahlah tiap kita terutama aku kalau ada rezeki sedikit, ayo kita coba makan keluar. Ayo kita ke stasiun Tebet. Enggak dong. Di situ banyak banget. Banyak sih. Kan dia sering tuh, ya ini nanti kalau ada waktu kesini ya, ini katanya lagi rame gitu kan. Viral gitu ya. Tempat viral, iya. Tapi viral tuh banyak banget gitu. Banyak banget di situ. Nah, tapi sebagai orang Jepara yang kemudian pindah ke Jakarta, ada nggak sih nilai-nilai tentang uang ya, terutama ya, yang lo lihat tuh beda banget gitu. Kalau orang Jepara tuh sama uang gini, kalau orang Jakarta tuh gini. Di sini aku ngerasa boros banget. Oh iya. Iya, di sini ngerasa boros banget, kayak keluar duit tuh gampang gitu. Oh nggak apa-apa, iya, karena aku ngerasanya kayaknya memang gaya hidupnya kayak gitu. Jadi aku harus mulai beradaptasi. Kayaknya emang harus begitu juga. Contohnya apa sih? Iya. Pernah makan tuh 3 kali sehari, semuanya beli di luar, gitu-gitu. Jadi kayak di kalau dulu Jepara emang nggak ada tukang jajanan, semuanya harus masak sendiri. Susah gitu ya. dulu istriku tuh sering beli buat nyetok buat berapa hari itu, nanti makan ini hari ini makan ini aku beliin semuanya. Iya. Nah di sini tuh kayak beli aja deh gitu itu, dan lama-lama kebiasa. Ya? Iya, aksesnya gampang dan pilihannya beragam. Jadi kalau mau masak tuh enakan beli kayaknya deh. Masakanku kayak nggak seenak itu deh. Istriku udah begitu. Tapi ada perasaan ini nggak sih, karena cari duitnya lebih gampang, jadi lo keluar duitnya juga lebih gampang gitu? Awal iya, sampai akhirnya ya kan setiap orang ada masanya kan. Ya sekarang udah orang tuh kayak Gautama sekarang ngapain sih? Nah, itu udah mulai Pertanyaan kerasa. itu mengganggu lu gak? Hah? Pertanyaan sekarang ngapain mengganggu gak?
awalnya iya sampai akhirnya iya ya. Kenapa aku sekarang orang nggak tahu ya? Berarti kan ada yang salah sama aku, ada yang salah dengan perjalanan karirku nih. Oke. Akhirnya jadi evaluasi dan jadi ya udah kayaknya akan ada lagi waktunya aku bakal naik lagi nih. Oh, Jadi oke. sekarang belum gitu. Dulu kan pernah ada gitu. Apalagi Kelar Suci Iya, itu benar. Kelar Suci hampir tiap hari lah ada kerjaan gitu. Sampai sekarang kan ya caper-caper aja di konten. Iya. Nah, Tapi konten lu nyari-nyari mukanya brand-brand masuk gitu. Konten lu mukanya muka Onan. Ntar yang diajak kerja sama, Andre Onana mana ya kontaknya ya? Tapi kan suaranya Jawa. Oh, soalnya Jawa ya? Iya. Iya. Iya, gue pikir lo mau nanya ini. Gue juga pikir lu mau nanya. Oke, gue aja kalau gitu. Jadi diajarin nggak sih tapi soal ngelola keuangan ini? Karena kan kita tahu ya, lo pindah ke Jakarta, tiba-tiba penghasilannya juga jadi nggak tetap gitu. Dengan godaan yang juga lebih banyak. Ada yang ngajarin lo tentang ngelola keuangan nggak sih? Kalau aku sendiri ilmu keuangan kosong, nol, minus malah Kak. Bisa dibilang. Jadi nggak tahu banyak. Jadi aku serahkan semuanya sama istriku. Oke. Nah istriku aku juga Minus juga. Ya dong. Nol juga. Ya dong. kalau aku sama tambah istriku nol lah jadi Iya, minusku banyak, ya. minusku banyak dia plusnya juga nggak terlalu oke. gitu. Jadi aku serahin ke dia dan alhamdulillah dia cukup teliti. Dia tuh orang yang detail gitu. Iya. Nah sampai akhirnya namanya ngatur uang kan harus ada uangnya ya. Nah sampai Yang akhirnya ada banyak yang bilang gitu. iya, nah ini kan keadaan keuanganku juga belum pulih lagi nih semenjak yang awal Iya. di mana kerjaan banyak sekarang udah cukup jarang. Ini agak susah. Jadi akhir-akhirnya agak Berarti sekarang yang diatur keinginannya ya. iya betul. Bukan uang ya. Bukan doangnya. Hasrat dan mau Pola apa. makan, jadi sehari sekali aja kita cukup. Jajan ya tetap. Tapi aku bersyukur punya istri yang apa ya bisa ngatur bisa ngebatasin aku lah buat Oke. keluar duit gitu. Jadi dulu pernah ada yang kayak aku mau keluar tuh minta uang jajan gitu. Jadi diatur sama dia gitu. Oh, berarti proses setiap kali dapat kerjaan tuh uang masuknya langsung ke rekening yang dipegang sama istri. Ke aku dulu. Oke. Jadi aku punya grup aku sama istriku doang. Oke. Ya itu chat berarti ya namanya. Tapi gue juga punya grup berdua sih. Iya, Yang grup. Kalau misalnya mau liburan ya udah ini grup isinya liburan semua. Oke. Grup yang isinya adalah bukti Pemasukan? bukti Tracking transferku ya. ya. Bagus banget ini. Iya, jadi aku tiap ada kerjaan masuk, aku transfer ke istriku, ku screenshot, taruh di grup itu, ku kasih nama Bisal buat daily. Oke. Yang ini ntar buat bayar yang ini ya, buat bayar yang ini ya. Kan ada yang dia kayak misal, ya kalau misal bayaran yang ini cair nanti buat bayar yang ini ya. Oke. Bayaran Berarti yang ini udah cair. di-planning sebelum uangnya turun. Iya, cuman kan kadang yang namanya nyari- payment kan. Iya, turunnya mundur. Iya, kita kan kadang jadi kan harus pinter-pinteran. Oh, yang ini dulu deh yang dipakai deh gitu-gitu kan. Nah, aku punya grup itu. Oke, jadi berarti prosesnya masuknya ke rekening lu habisin langsung ke transfer ke istri, yang uang yang lu pegang sendiri ada atau enggak, Tam? Kadang aku laporan, masuk segini aku lapornya segini, aku bilang yang sisanya aku pegang ya gitu. Oke, ada duit sendiri juga. Ada daripada kadang kan kalau minta-minta kan Minta nggak dikasih. bukan gitu, dia slow respon. Oh. Jadi kalau misal Ya, udah orang finance ditunggu juga kali ya. istri lu orang finance. Ditunggu tuh, aduh lama banget nih nggak dikirim-kirim gitu. Jadi kadang ada yang perlu aku pegang aja deh biar aku kalau butuh cepet tuh nggak ngerepotin dia. Tapi gue mau nanya ini, Tam. Kan berarti modelannya adalah uang yang belum turun, kadang udah di planning buat pengeluaran apa. Iya, Tapi sebenarnya lu secara per bulan tuh udah tahu budgeting yang lu harus dapat berapa Target ya? gak? Karena emang kebutuhannya segitu. oh target minimal seberapa gitu. Bukan target pendapatan malah. Lebih ke cost lu per bulan bertiga sama anak dan istri berapa? Oh pengeluaran Iya, tiap bulan. udah tahu itu dulu atau belum? Udah, untuk masuk ke bulan selanjutnya misal. Iya. Bulan depan tuh kita pengeluaran segini gitu. Iya, udah kayak gitu atau belum? Ada. Oh, ada. Ada sih, ada Jadi sih. memang udah tahu gua wajib segini dapatnya karena emang kebutuhannya segini. Iya, tapi Oke. kalau yang misal, kalau aku ya, jadi tiap bulan tuh minimal harus pegang duit segini tuh harus ada gitu. Jadi, tapi untuk dinamisnya yang kayak bulan depan ada tambahan lagi pengeluaran, itu yang baru akhirnya aku omongin dulu sama
Oke. sama istri gitu. Jadi apa ya yang bisa dikurangin dulu, apa ya yang enggak dulu gitu. Jadi masih banyak flexible cost-nya ya, bukan yang Itu namanya flexible cost. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau penghasilannya nggak tetap seperti kita bertiga, paling enak itu adalah lo punya fixed cost-nya berapa nih. Misalnya bayar kontrakan, makan minimal berapa, bayar wifi gitu, kuota internet berapa, itu fixed cost. Tapi ada flexible cost nih. Flexible cost itu yang tadi nih, makannya jajannya 3 kali nggak ya sehari, atau Oke. makannya mau masak sebagian. Benar. Karena kayak lagi nggak Itu ada beririsan nggak? duitnya. Beririsan apa? Ya, Beda. lo punya aja satu fixed cost, ini berarti minimal misalnya fixed cost tinggal di Tebet 10 juta gitu Oke. ya. Udah termasuk kontrakan, lalu lu bayar listrik segala macam. Iya. Tapi ada lagi nih si flexible cost-nya. Si fixed cost ini udah termasuk makan yang paling basic banget. Makan yang masak doang. Oh, yang penting hidup. Yang penting Iya, hidup. yang penting hidup. Nah, si flexible cost adalah ada nih duit tambahan. Kita nyobain ngopi di mana jajan-jajan yuk. tambahannya. Iya. Karena gue tuh Flexible cost tuh untuk digunakan apa untuk digunakan, Untuk digunakan. Tapi lo fleksibel aja pakainya. Kayak kalau lagi punya untuk duit, ya kesenangan berarti- bukan untuk kebutuhan. Bener. I see. Karena Oke. sering kali kalau misal nggak tahu dua hal itu, pas nanti di bulan-bulan yang lu masuknya banyak, yang ada lu malah si flexible cost-nya nih Lebih tinggi. membengkak Oh. banget, dan gaya hidup kan kalau udah naik kan susah turunnya ya. Jadi mending kalau emang nih udah tahu dari awal pemisahannya, misal di budgeting yang buat fleksibelnya jajannya segini, jadi pas nanti ada bulan-bulan lu dapatnya banyak, uang yang ditabung buat bulan-bulan yang dapatnya dikit tuh tetap ada. Jadi nggak perlu nungguin yang duit ini turun baru bisa bayar, karena udah ada si Flexible cost-nya itu tadi. dan uang tabungan lah. Oh. Jadi lo bikin maksimum flexible cost, sisanya ditabung kalau memang lebih. Oke. Si tabungan ini dipakai ketika penghasilan bulan itu kurang untuk nutupin fixed cost. Oh. Iya, karena Oke, paham. kesalahan dari banyak freelancer buat gue itu kita tuh menikmati banget pas dapat duit banyak tanpa Iya. mikirnya 3 bulan berikutnya gak ada kita, kerjaan. bahkan jangan kan 3 bulan depannya sebanyak ini aja kita kan belum tahu itu Iya, kan. Iya. Dan nah, mumpung ada rezeki jalanlah, mumpung ada rezeki gitu. Tapi dulu aku sempat ada yang tabungan mengendap cuman lumayan itu, betul. banyak. Iya. Tapi sekarang Setelah hidup di Jakarta susah. Ada tabungan mengendap. Diambil. buat kan pindah kontrakan gitu kan. Jadi butuh. Kosnya gede banget, Iya. iya. Jadi itu karena seringkali kalau nggak di set kayak gitu bakal kayak gitu, pas pendapatannya banyak, jajannya jadi jauh lebih banyak, gaya hidupnya keburu naik, pas pendapatannya balik ke normalnya lagi, udah berat lagi buat ngidupin gaya hidup yang baru itu. Iya. Karena kan bisa jadi bulan ini dapetnya 3 kali lipat dari fixed cost gitu ya. Bulan Iya. depan setengah doang Setengahnya nih doang. gitu. Nah kan sebenarnya lu bisa nutup, tapi di bulan sebelumnya malah dihabis-habisin karena kayak ngerasa bulan depan juga banyak lagi nih. Itu kan problem kita semua ya. Itu juga sih yang aku ngerasa berubah banget. Karena dulu kan karyawan. Oh, Penghasilan tetap ada. Apalagi dulu di Sambi, kan aku karyawan percetakan. iya. Jadi di Sambi juga dapat orderan dari luar. Yang bukan masuk dari kantor tapi masuknya dari aku. Oh, iya. Jadi aku tetap dapat Komisi. margin gitu Iya. lah. Nah, itu kan fix apa namanya? Pemasukan tetapnya ada. Iya. Untuk tambahanku dari ini kan Ada itu juga. ada juga. Nah, ketika akhirnya memutuskan jadi stand up comedian dan content creator freelancer gini, akhirnya berubah semua tuh. Pasti ada masa adaptasinya dulu. Iya, yang agak sulit kayaknya, yang agak lama beradaptasi istriku dulu. Karena selalu nanyain, ada uang masuk kapan lagi nih, ada uang masuk kapan lagi nih gitu. Istrinya Tama. Tabah. Iya, Tama. Karena memang freelancer emang ada gitu, pasti ada deg-degannya, ada masa-masa jaya-jayanya. Iya, tapi aku ngerasa itu yang bikin aku hidup tau. Iya, Kenapa? Nggak bosan. Oh iya. Nggak bosan. Aku seneng. Gue malah udah menghindari deg-degan itu gue. Bukan maksudnya jangan dibuat gini terus ya Allah, maksudnya Jangan, iya, jangan sampai dong. maksudnya jadi bikin aku Semangat. keluar ide apa buat apa Oh. gitu, karena aku kalau diteken tuh bisa, alhamdulillah bisa keluar apa ya, ide buat bikin apa, mau ngapain tuh baru keluar ketika diteken. Kalau dikasih Under kemewahan, pressure ya. Ya kalau Allah, kalau dikasih berikan tambah tekanan yang lebih ya Allah. jangan, Jangan juga ya, jangan terlalu. karena kalau juga megang ya. duit males, Oh, karena megang duit jadi males, Oke. karena Megang ngerasa duit lah, aman, gitu. ngerasa aman. Tapi kenapa bisa pas megang duit malas, atau memang nggak ada tujuan keuangan yang jauh lebih besar dibanding uang yang udah dipegang doang? Bukan itu, lebih kayak ke
dulu kayak nggak punya ambisi. Kadang atau Yang penting karena dari sananya waktu di Jepara memang wajar Nggak kayak punya gitu ambisi. kah? dari Jepara dulu kan stand up kan bukan kayak pilihan untuk karir kan aku kan. Benar. Akhirnya aku bisa tembus ke nasional dan punya karir di Jakarta. Itu kan aku ngerasa, wah kok bisa begini gitu. Itu pun di luar ekspektasi aku. Oke. Jadi aku cuman ngejalanin gimana jalannya nih jadi karir di stand up comedian dan lain-lain gitu. Nggak punya ambisi yang wah aku harus jadi seperti ini, harus nggak punya itu dulu. Jadi Tapi ketika sekarang udah ada. sekarang alhamdulillah ada lah. Kenapa sekarang ada? Atau karena memang di Jakarta diwajibkan untuk punya ambisi? Karena nggak bisa kalau di sini nyantai doang. Iya, aku ngerasa gitu karena kalau ya berkaca dari itu tadi yang akhirnya kok kalau aku dikasih nyaman sedikit kok jadi males. Jadi aku mulai nata tuh apa yang mau aku kejar setelah ini, apalagi kalau udah kecapai nambah lagi gitu. Itu berlaku di target keuangan juga nggak? Jadi kayak waktu di Jepara targetnya cuman ya beli rumah lah misalnya gitu ya. Rumahnya nggak apa-apa lah kecil. Dia pas di Jakarta kayak di Tebet rumahnya. Cita-cita rumah yang dulu tuh garasinya doang kan? Iya. Di Tebet ya. Dulu sempat ditanya, emang nggak pengen punya rumah, emang nggak punya mobil. Aku bilang ngapain, nggak usah lah. Yang kan aku apa ya kalau bisa Jawa banget nerimo gitulah, pasrah. Kalau mau dikasih ya iya, kalau enggak ya nggak usah dikejar gitu menurutku. Tapi sekarang aku ngerasa kayaknya harus dikejar ya kalau emang mau gitu. Tapi pas dikejar Allah bilang, ya udah nggak usah lah. Dibalikin. Soalnya kalau di Jakarta ngejar beli rumah, Iya. aku sampai sekarang masih ngontrak juga. Aku alhamdulillah memberanikan diri nekat ngambil. KPR? Udah. Gokil. 2 tahun. Oh, pantes deg-degan. Pantes deg-degan. Itu yang bikin aku wah, harus ngapain lagi nih. Tapi gue mau Tapi nanya. di mana nih KPR ya penasaran karena kontraknya udah di Tebet. Depok. Oh, di Ah, Depok. di Depok. Depok Ya, aja. udah, Lu Depok ya udah. sekarang? Depok aja. Di mana sih? Pinggir banget tapi. Oke, ntar gue nanya aja. Gue mau nanya deh, waktu ngambil KPR ini, keputusannya pengen punya rumah aja atau memang udah menghitung secara keuangannya? Lu misal, gue udah ada nih cicilan untuk 1 tahun ke depan, jadi gue seenggaknya 1 tahun fluktuatif pemasukan nggak Tetap bisa masalah, bayar. karena emang udah di planning punya cicilan untuk 1 tahun. Apa itu planning? Kita serahkan saja pada Allah. Rezeki ada yang ngatur ya, kita mah nerima aja, ngapain ngatur rezeki juga. Aku cuman yakin, oh ya udah deh, nggak balik ke Jepara lagi gitu. Oke, Jadi- tapi lu di-approve KPR ya, baru 2 tahun di Jakarta, di-approve KPR berapa tahun, Tam? 15. Wow. 15 20 kayaknya. Itu bagus loh, Lupa, maksudnya iya. dengan penghasilan nggak tetap, juga baru pindah, belum stabil, bisa, itu tuh berarti penghasilan lo dianggap cukup. Iya. Alhamdulillah waktu Oh, mau pakai ini rekening koran ya? iya rekening korannya bagus alhamdulillah. Iya, berarti jadi- bagus sebenarnya penghasilannya. Lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus- Lagi bagus-bagusnya. Kalau gajinya sekarang mungkin di waktu dulu ya. Iya kayaknya. Tapi bener waktu itu belum ada kayak nih buat setahun ke depan cicilan. Abis di uang muka ya. Udah ada ini, udah ada dulu kan pernah punya program kan. Jadi udah ada Oh. akhirnya ngeyakinin istriku pun kayak gitu, aman mah. Kita nih ada program. Karena udah pasti kalau iya. program ya, Tapi saya lupa yang mana program mah tidak selamanya. Gak sama ya pakai Anda. Enggak semua program tuh tukang ojek pangkalan ya. Iya, yang Ada beribu-ribu cuma- episode ya. Iya, ada Ada cuma yang- 30 episode kelar. tapi seru itu yang bikin aku apalagi nih karena akhirnya aku bisa mengeksplor diriku ngapain lagi gitu. Iya. Tapi rumahnya udah. Next target keuangannya apa berarti? Ngisi. Oh, ngisi rumah. Ngisi rumah. Oke, oke. Nggak bisa bikin sendiri nggak bisa. Ya kan butuh kayu juga. Butuh kayu Mas. juga. Saya juga ke Jepara lagi lah. Tapi kalau istri lu, gue tadi kan kalau lu bilang lu ada tekanan, itu malah bikin lu bisa ngelakuin sesuatu. Istri lu kan juga pasti ngalamin tekanan yang sama kalau memang lagi bulan-bulan berat Iya. pemasukan. Iya. Tapi Dia sekarang nggak gimana? kerja ya? Nggak kerja kan? Istri nggak? Oh, Nggak. oke. Iya, dia Urusan. gimana? Ya kalau nangis ku temenin. Ya support aja support aja ya. Kalau nggak bisa finansial minimal mental lu Mental. support. Iya benar kan? ya. Ada pasti gitu-gitunya. Jadi ya kadang dia ada kepikiran apa yang bisa aku lakuin buat Nambah-nambah. Iya, yang bisa aku lakuin di rumah gitu. Dia mulai
belajar affiliate dan lain-lain gitu. Oh, belajar sama dia nih. Selesai ya. Nih, nanti ya Mbak Anissa ya. Jagonya dia. Iya. Iya, alhamdulillah dia dapat teman-teman ibu-ibu TK yang menurutku aku bersyukur banget sih. Lingkungan dia TK-nya. bagus gitu. Oke. Ketika aku tinggal kerja atau aku tinggal keluar rumah kayak gini, dia tuh kadang diajak main sama dia, sama teman-temannya gitu. Terus diajar-ajarin gitu, makanya dikenalin affiliate, dikenalin Itu dari ibu TK. ada ibu Ibu TK. TK di Tebet. Iya. Oh, seru banget. Anakku TK-nya masih di Tebet. TK masih Tebet. Oke, nanti pindahnya pas SD di Depok baru. Iya, baru gitu deh. Oke. Dari Jauh Tebet, juga dari ya. Tebet dia mau CFD di Margonda. Iya. Dia lari di Tebet Ketemu Eco Adi Boy, ketemu Spiderman, Itu main sangat trampolin. berbeda, sangat Kemarin habis lihat gitu kayak aduh, kalau minggu dikunci aja rumah deh. Kan yang pengen keluar kan masih anak sama istriku. Iya. Iya benar. Iya tapi Tebet sebenarnya banyak makanan juga sih ya Yud kalau di daerah kota-kota itu. Tapi Iya. nggak tahu deh kalau daerah rumah lo gitu gue nggak ngerti. Ya kita harus berkuda dulu. Kayak Buka jauh jalan. Tapi Tam nih mau ngobrolin lagi. Kalau tadi kan itu keputusan finansial mungkin yang lo syukuri lah ya sekarang. Soal lo udah bisa ambil KPR. Kalau ngomongin keputusan finansial yang lo sesali lo ambil ada gak? Justru dulu waktu kecil nggak punya kebiasaan nabung. Oke. Itu aja sih yang akhirnya aku tuh kayak apa kalau dibilang orang Jawa itu kayak ayam. Jadi Kukuruyuk. bukan. Bertelur. Aku lupa gimana Makan karet. gimana istilahnya. Katanya ayam tuh kalau dia dapat seberapa hari ini ya udah dihabisin. Besok nyari lagi. Itu yang aku pegang dulu Oke. sampai akhirnya aku sekarang sadar kayaknya harus mulai sedikit-sedikit nabung gitu. Dulu tuh prinsipku begitu. Jadi lo Ada ngerasa uang kayak- ada uang habisin gitu. Jadi ngerasa susah nabungnya Iya, apalagi karena bujang. nggak punya habit gitu ya. Iya, apalagi waktu bujang dulu. Jadi Tapi percaya deh, orang-orang yang nabung dari kecil, begitu megang duit sendiri, itu juga nggak segampang itu untuk nabung. oh iya. Iya, karena faktornya tuh banyak sih, variabelnya tuh banyak. Hmm. Dari kecil nggak pernah dibeliin mainan, lu jadi pengen mainan. Benar. Oh. Banyak self reward. Banyak banget. Balas dendamnya. Iya, waktu kecil nggak dibeliin buku, begitu punya anak, wah semua buku dibeliin, anaknya nggak minta juga. Jadi kayak faktornya Iya. tuh bukan perkara habit aja sih. Dan ini sebenarnya. juga Tam, seringkali orang tuh kalau nabung malah jadi boros. Kok Karena ini lu sebenarnya bukan nabung, cuma menunda keborosan. Tapi gue gitu pas Iya. fresh graduate, Karena lu nabung nih, pas udah ada, beliin apa ya? Beliin apa gitu, ya? Gitu, Oh. bener. karena Bener. nggak ada target dari si tabungannya itu. Jadi kalau gua tuh senengnya yang gua lakuin sekarang ya, setiap nabung tuh gua ada targetnya dan tabungannya duit buat apa gitu iya, ya? tabungannya tuh nggak satu bandel. Jadi Oh. misal tabungan buat jalan-jalan ya tabungan yang buat jalan-jalan. Dipisahin. Karena kalau misal cuma satu bandel, pas jalan-jalan, kan gue punya duit tabungan, gue habisin lah semuanya buat jalan-jalan. Padahal kan kita punya kebutuhan-kebutuhan lain yang pengen terpenuhi juga gitu. Aku dulu sempet kayak gitu tuh, kan ada nabung apa? Pakai aplikasi gitu yang di dompet-dompetin Iya. gitu tuh. Iya, sempet kayak gitu dulu. Ya udah itu Cuman dilanjutin. Hah? Dilanjutin. Cuma, Abis buat KPR gitu ya. Iya. cuma, belum kenapa? Belum lanjut. Oh, belum lanjut. lagi. Iya. Jadi sempat dulu kayak gitu. Terus sekarang ya udahlah aku nabungnya diatur sama istriku aja gitu. Oke. Ya mungkin itu yang perlu di obrolin juga sama istri karena yang gua rasa itu kalau lu nabung satu bandel pas ketemu angkat yang udah lu rasa udah gede, lu akan gue spending ini dan spendingnya bisa jadi Bukan sesuai tujuannya. Nggak sesuai tujuannya. Atau jangan kan kayak gitu, lagi impulsif aja. Kan ada nih momen-momen lu kayak marah banget misalnya kayak udahlah percuma nabung nggak bakalan kena juga terus lu habisin. Iya. Karena lo nggak soalnya gue pernah nih. Jadi dari gue pertama kali financial planning tuh 2013. Hamil waktu itu 10 minggu. Nah, habis itu kan dibagi-bagi dong kata financial planner ini dana pendidikan SD, ini dana pendidikan kuliah, ini dana darurat, bla 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 bla. Dipisah-pisahin semuanya. Abis itu tahun 2017 tuh rumah gua kecurian. Abis lah semua. iPad segala macam kamera tuh abis segala barang elektronik. Marah banget kan ya sama hidup kayak percuma gua kelola uang. Kalau sampai semua harta bisa habis kayak gini, terus gua habisin lah. Untung yang dihabisin dana darurat doang. Oke. Kenapa? Karena kayak nggak kelihatan tuh si uang sekolah, uang kuliah tuh nggak kelihatan karena kayak di reksadana nyairinnya susah. Oh. Sementara dana darurat kan Adanya di cash rekening. gitu kan, ada sebagian di rekening, ada yang di deposito, bisa Iya. cair kapan aja. Dihabisin sampai 0 rupiah. Dana darurat 6 bulan. Halo teman kita Zawin, Ah. dia nabung banyak. Pas gagal nikah habis Iya tabungan. itu karena marah
banget. Karena Iya, jadinya iya, iya. impulsif aja kayak Marah aja sama hidup. Iya, gue marah sama hidup, udah gue habisin lah. Iya, pulang ngapain gitu. lah, percuma juga nih gue ngumpulin kayak gini. Berarti agak susah juga nabung nggak ada tujuannya. Iya. Juga Buat gue nanti bisa boros, nabung ada tujuannya tapi ternyata tujuannya nggak kecapai, buat apa tabungannya gitu Nggak ya? kecapai. Jadi akhirnya yang gue bersyukur adalah pada saat marah itu uang sekolah nggak keganggu. Jadi kayak pas masuk sekolah Seenggaknya tetap ada uang. nggak nol banget, tetap Iya, ada yang terselamatkan. tetap ada yang Iya. terselamatkan. Cuma Aku si dana aku salah satu strategi juga gitu, nabung di bank yang nggak ada ATM-nya. Iya benar. Bank-bank daerah gitu. Jadi nggak bisa Serius, diambil kan? Nggak serius, bisa diambil. ngambilnya harus ke sana, ngisi formulir dan lain-lain, jadi Bangga. malas. Berarti habis dapet lu langsung patahin. Ya tapi itu sih cara kalau self control emang belum terasa baik ya mendingan lo hindari aja daripada harus menahan diri ya. Iya, betul. Dan gue juga ngelakuin itu kalau gue uang ATM buat jajan tuh bukan ATM duit masuk. Oh. Karena kalau ATM duit masuk itu akan keisi terus kan. Jadi mendingan dipisahin aja duit jajan biar ketahuan berkurang aja gitu. Ya, ya. Jadi ya. selain tabungan juga buat mengurangi spending bisa dengan cara itu. Emang pisah ATM tuh salah satu cara yang baik banget kalau buat gue ya. Aksesnya aja yang Dibatasi. diputus ya Iya, jadinya. diputus. Tapi kalau buat anak nih, kayak apa sih harapannya anak lo bisa punya pola keuangan yang kayak apa? Karena gue kayak obses banget sih sama ini. Sama kayak anakku harus Aku Pengen jadi putri Depok. cewek anaknya. Putri ya Wah cewek. seru banget kalau anak cewek peer pressure-nya sih. Dia sih udah kayak ini ya, tiap ngelihat recehan di rumah yang kececer-kececer tuh udah ada. Dia punya tabungan sini. Lucu. Aku dia yang bilang, dia kalau 200 100 mah Nggak usah ditabung. taruh di dashboard motor aja gitu buat siapa tahu buat parkir. Kalau yang tabung tuh Kasian juga tukang parkir Ya kan dikasih dikasihnya 100, 200. 2.000. ya, tetap 2.000. Tetap 2.000. doang. Nggak diterima yuk, tetap Aku yuk. Ini kalau udah ditarik didorong lagi tuh di motor lu tetap ke 200 tan. Aku yang udah ngenalin duit lah, maksudnya ini tuh 500, ini 1.000. Jadi kalau nabung enakan segini, kerasa gitu deh. Kalau 200 tuh kecil gitu. Terus yang dia udah kayak ada sayang aku ajak kemana dia bilang sayang ya, jangan ya. Oh lucu. Iya, dia ada yang ayah kan susah cari duitnya. Waduh, gitu. sweet Ada yang gitu. banget. Karena kalau kita berdua, aku sama si nangis kan dia lihat gitu. Dia kasih mata Iya, ya. video ini. Ayah ngapain sih nangis gitu. Doain ayah ya kerjaannya banyak gitu. Lucu. Jadi lihat tahu. Oh jadi dianya akhirnya mengerti sendiri. Ngerti apa namanya? Prihatin. Prihatinnya udah ada. Anak sekecil itu. Iya. Udah ngerti dia. Soalnya kalau anak cewek biasanya beda yo. Tadi gue kan cowok ya. Iya. Anak cewek tuh biasanya peer pressure-nya tuh kayak temennya punya bando apa pengen juga. Temennya Oh, kalau itu iya. Kalau anak gue enggak kayak ya udah yang penting baju hitam semua udah chill ya nggak kepengenan apa-apa. Kalau itu aduh. Ini apa ya? Ada istilah Jawanya. Anakku itu emang punya Ayam juga, habit- bukan? Ini agak kasar, cuman ini istilah Jawanya begitu. Ada namanya motosiliten. Motosiliten. Dia dia pengen sesuatu yang dia lihat orang lain punya. Iya. Sering kayak gitu. Padahal dia nggak butuh. Jadi ketika dia punya dia biarin. Dia cuma pengen punya yang doang. pengen punya, iya. Jadi ketika ayahku pengen kayak itu kayak punya Kanza misalnya punya temennya gitu. Ketika dibeliin, yang kemarin mana ayah beliin? Nggak tahu. Gimana sih kamu minta-minta sih? Pakai mukul dong. Masa udah begini? Masa udah gini? Kalau ancang-ancang doang. Oh, cacat tuh nggak apa-apa ya. Berarti besok-besok lu sewa aja dari tempatnya. Oh iya, nggak usah beli. Nggak usah ya. beli, sewa sehari doang adik saya butuhnya. Pinjem ya, kan pinjem aja ya. Kalau dia bisa ngerawatnya atau dibuat main ya udah nggak apa-apa deh. Iya. Dia tuh sering gitu. Jadi aku kadang sebelnya begitu. Tapi emang itu problem anak cewek banget. Karena gue juga waktu kecil gitu. Gitu banget. Temen Pengen gue doang pengen ya? jam warna ungu. Terus kayak pengen habis itu nggak dipakai gitu. Iya sama. Kayak gitu banget. Kebeliin jam juga nggak dipakai sampai sekarang gitu. Ya. Mungkin anak lo gedenya nanti seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh kalau gedenya kayak gini deh. Aku turutin. Kalau outputnya begini. Tapi makin gede emang makin parah sih anak cewek itu. Apalagi bokap gue anaknya 3 cewek semua ya. Itu wah udah kita berstrategi gimana caranya biar si ayah ini membelikan kita sesuatu. Jadi ya siap-siap. Jadi kan sampai 3 tambah. Jangan sampai 3 Biar dia ya. nggak berstrategi tam. Iya, karena gelendotan gitu ya ayah. Sama ini Lam, mau ditanya juga. Berarti kan lu ngerasa belakangan ini lagi kurang baik lah ya soal keuangan. Ya. Kalau lu hitung skala 1 sampai 10,
kondisi lu sekarang tuh ada di angka berapa, Tam? Bukan soal uangnya doang, Iya, tapi iya, iya. secara kesehatannya, kesehatan keuangan. 4 atau 5 mungkin. Oh, iya. Iya. Lagi susah-susahnya banget nih. Dari udah berapa lama lu ngerasa ada di angka 4 itu? Kayaknya habis lebaran deh. Semenjak Prabowo naik. Indis ekonomi ya kan? Indis ekonomi. Kayaknya puasa atau lebaran deh Oke. udah mulai. Karena gua rasa ini ya, salah satu pemasukan paling besar lu mungkin brand endorsement ya? Iya. Iya. Dia lagi turun ya kalau brand memang endorsement. secara ekonomi makronya juga emang lagi jelek kan, kita konsumsinya berkurang yang akhirnya bikin banyak perusahaan-perusahaan nggak spending untuk marketing gitu. Iya. Dan buat kalau kayak gue yang banyak ngisi di kementerian, di BUMN itu juga karena efisiensi sih. Jadi ngaruh banget ya sama si penghasilan itu. Iya, kayaknya baru berapa bulan ini deh kerasa kayak gitu. Affiliate sih. Affiliate. Aku Jualan mau produk nyoba. digital. Mas Tulus, tolong. Mas Tulus tolong, TikToknya ada teman stand up dia Jadi affiliator TikTok. afiliator TikTok. Iya. Nah, Dan kayaknya emang lebih hidup dari sana ya dibanding dari stand up ya. hidup Tam? banget. Iya. Gue kemarin nongkrong sama teman gue, dia afiliator TikTok. Jadi kayak dia ngeliatin nih omset gitu kan. Terus kita cuma ngobrol 1 pertanyaan, terus dia liatin lagi. Kayak cuma 2 menit gitu ya. Namanya 100.000. Akunnya bisa gua hack gak tuh? Ya bisa dong. Terus gue kayak, wah ini benar-benar potensial sih. Jadi kalau memang lagi bingung mau ngapain lagi, belajar jadi affiliate menurut gue benar-benar potensial sih. Betul. Dan enggak, gua mau Nggak, ada. belum masih ada. Masih ada lagi. Karena ini tadi kan kita ngomongin soal 4. Cara lu untuk balik ke angka yang ideal buat lu misal di 8-10 tuh apa? Atau memang lu nunggu aja sampai ekonomi kita yang membaik secara keseluruhan atau gimana, Tam? Kalau yang ku pegang aja yang ku percaya banget adalah yang pertama memang rezeki nggak akan ketukar. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Yeah. Yang aku kerjakan, yang aku dapat adalah di mana itu juga salah satu rezeki dari istri dan anak yang dititipkan ke aku. Jadi selama aku mau gerak, selama aku mau nyoba apapun, selama aku mau ngerjain apapun, pasti dikasih rezekinya. Pas itu yang aku percaya ya. Jadi ya yang sekarang ini aku lakukan adalah ekspor sebanyak-banyaknya yang memang bisa aku lakukan. Sekarang kan kemarin tiba-tiba ditawarin jadi comedy consultant. Awalnya aku ragu tuh, emang bisa emang gitu. bisa. Ternyata bisa aja dan alhamdulillah udah mulai dipercaya. Oke. Habis itu kemarin ngombutin tuh bantuin orang buat bikin materi stand up. Itu juga awalnya aku juga Nggak percaya. nulis juga udah jarang, kok malah disuruh nemenin orang nulis. Ternyata kemarin Bisa. alhamdulillah bisa. Oke. Sekarang baru mulai mau kayaknya ke arah afiliator juga. Mau nyoba sama itu konten soal bola. Dan itu udah lumayan berjalan dan udah mulai ada hasilnya. Jadi aku ngerasa apapun yang aku lakukan kalau memang niatnya baik pasti dikasih jalan baik juga. Amin. Dan karena lu bilangnya gerak, mungkin lu harus joget sesar juga tuh. Karena penuh gerakan. Terlalu gerak. Terlalu gerak kalau itu. Fans Manchester United, jangan ragukan kami soal keimanan, soal kepercayaan, soal kesetiaan. Kami nunggu Manchester United untuk bangkit aja mampu. Apalagi cuma nunggu rezeki dari Allah. Asik. Dah, segitu aja kali ya obrolan kita hari ini. Sama-sama Kak Nisa, Bang Ida. Dan buat teman-teman, kalau lu ngerasa dapat manfaat dari podcast ini, jangan lupa buat like, buat komen, dan sebarkan konten ini ke teman-teman lo. Siapa tahu teman-teman lo juga membutuhkan informasi yang ada di dalam podcast ini. Sekian aja podcast kali ini, gue Yuda. Anissa. Saya Gotama, dadah. Dadah. Terima kasih Kak. Ya, thank you. Seru.